Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu Babul Imamah, bab yang membahas tentang imam di dalam sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya imam itu ada imam kubro, ada imam sukro. Ada imamah kubro, ada imamah sukro. Ada kepemimpinan yang sifatnya besar, ini adalah pemimpin negara, dan ada kepemimpinan yang sifatnya kecil, yaitu kepemimpinan di dalam sholat. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah kepemimpinan di dalam sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya? Artinya ketika ruku atau sujud, imamnya belum mengangkat kepala, dia sudah mengangkat kepala. Apakah orang yang seperti ini tidak takut an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar? Kalau seandainya Allah Ta'ala rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Au yaj'ala suratahu surata himar. Atau Allah Ta'ala jadikan wajahnya seperti wajah keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah pentingnya memilih imam yang tepat. Kenapa demikian? Karena imam itu akan menjadi panutan. Dan dia yang akan menjamin sahnya sholat para makmum. Yang menjamin sahnya sholat para makmum. Berbeda dengan adzan. Kalau muadzin itu kriterianya tidak seketat imam. Tapi kalau imam itu kriterianya lebih ketat. Makanya Nabi SAW, beliau pernah bersabda, Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pandai di dalam membaca Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'a'lamuhum bis sunnah. Kalau seandainya ternyata dari sisi bacaan Al-Qur'annya sama, maka yang dipilih di antara mereka adalah yang paling paham terkait sunnah. Artinya yang paling paham terkait fikih sholat. Karena sekali lagi, dia akan menjamin sahnya sholat para jamaah. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau seandainya ternyata bacaan Al-Qur'annya sama, kemudian pemahaman terhadap fikih sholatnya juga sama, maka yang dipilih di antara mereka adalah yang pertama kali hijrah. Mungkin kalau zaman sekarang, yang pertama kali belajar ilmu agama, yang pertama kali hijrah belajar ilmu agama. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Kalau ternyata mereka bacaannya sama, dalam fikih sholat sama, kemudian hijrahnya juga bareng, maka yang dipilih adalah yang paling berumur di antara mereka. Maka ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW di dalam memilih imam, beliau menaruh kriteria yang cukup ketat. Lalu bagaimana Ustadz kalau seandainya imamnya ini fasik? Imam fasik adalah imam yang dimana dia adalah ahli maksiat.
Kalau imamnya adalah ahli maksiat, maka tidak boleh. Karena imam ini adalah kedudukan yang tinggi. Kalau seandainya kita mau ngobrol, mau ngomong sama orang yang terpandang saja, presiden saja, tentu kita akan pilih siapa di antara mereka, siapa di antara kita yang paling baik, siapa di antara kita yang paling baik orangnya, paling baik bacaannya. Apalagi ini akan menjadi pemimpin kita untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Maka tentunya kita pilih di antara mereka, jangan orang yang fasik. Namun kalau seandainya orang fasik jadi imam, maka sholatnya tetap sah. Sebagaimana dahulu jamaah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau masih menjadi makmum bagi Hajjaj Ats-Tsaqafi. Dan Hajjaj ini jamaah, dia adalah seorang pemimpin yang zalim. Dia banyak membunuh orang. Namun dia fasik. Kalau dia banyak membunuh orang, berarti dia fasik. Bersamaan dengan hal itu, Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap sholat di belakangnya. Jadi kalau fasik itu tidak ideal dan tidak boleh sebenarnya. Namun kalau ternyata terjadi, maka sholat di belakangnya tetap sah. Yang tidak sah adalah kalau seandainya imamnya ini adalah kafir. Imamnya ini adalah pelaku syirik besar. Maka sholat di belakangnya tidak sah. Contohnya imam plus dukun. Jadi dia dukun, tapi dia dijadikan imam di sebuah komunitasnya, maka seperti ini tidak boleh sholat di belakangnya. Kemudian di antara poin terkait poin yang pertama ini jamaah, kalau seandainya imamnya belum balik, maka jawabannya adalah boleh. Imam belum balik, boleh selama dia sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz itu kurang lebih umurnya 6 sampai 7 tahun. Berarti sebelum itu tidak boleh menjadi imam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus atau pernah mengajarkan kepada kaumnya Amr ibn Salamah, dan Amr ibn Salamah ini jamaah masih kecil. Setelah Nabi SAW mengajarkan kepada mereka ilmu agama, Nabi SAW merintahkan kepada mereka untuk pulang dan mengajarkan kepada masyarakatnya tentang sholat. Sehingga ketika mereka pulang ke masyarakatnya, mereka mengatakan, "Sallu sholatan kada fi hini kada." Sholatlah sholat ini di saat ini, sholat ini di saat ini, dan sholat duhur di saat ini, sholat asar di. Terus dijelaskan, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Kalau seandainya sudah datang waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian azan. Wal ya'ummukum aktsarukum Qur'ana. Dan menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak Qur'annya. Fanadharu falam yakun ahadun aktsar Qur'anan minni. Kemudian mereka melihat-lihat, ternyata tidak ada yang paling banyak bacaan Qur'annya melebihi saya, yaitu Amr bin Salamah. Berapa umur Amr bin Salamah di saat itu? Dia mengatakan, wa ana benu sittin au sab'i sinin. Dan di saat itu umur saya 6 sampai 7 tahun. Ini menunjukkan jamaah yang penting sudah mumayyiz, maka boleh dijadikan imam. Tapi tentunya kalau seandainya dia juga memahami fikih sholat. Namun kalau seandainya dia tidak memahami fikih sholat, maka lebih baik yang lain. Adapun kalau seandainya imamnya wanita, maka jawabannya tidak boleh. Jadi contohnya imamnya wanita, makmumnya apa? Laki-laki. Maka ini tentu haram, tidak boleh. Kecuali bagi orang-orang liberal. Jadi ada orang-orang liberal, orang-orang yang Islam tapi mereka apa? Bebas, pengennya bebas, mengatakan semua agama sama. Mereka juga mengatakan bahwasanya imam itu boleh perempuan. Khotib ini boleh perempuan. Maka ini pemahaman yang sangat-sangat keliru. Jadi imam itu tidak boleh perempuan kalau seandainya jamaahnya apa? Laki-laki. Tapi kalau jamaahnya perempuan, maka dibolehkan. Namun posisi dia sejajar dengan jamaahnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam hadis ini jamaah, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya disyariatkannya untuk mengikuti gerakan imam. Jadi tidak boleh terlalu lambat dan juga tidak boleh bebarengan dan juga tidak boleh mendahului. Yang benar adalah mutabaah, mengikuti gerakan imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis disebutkan Al-Barra ibn Azib, beliau mengatakan,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah. Dahulu apabila Rasulullah SAW beliau menjadi imam dan beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, lam yanhi ahadun minna dhahrahu. Salah seorang di antara kami yang tidak ada yang langsung turun sujud hatta yaqa'an nabiyyu sajida, sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud. Jadi ketika mereka dalam kondisi iktidal, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pengen sujud, maka para sahabat tidak ada yang sujudnya bareng sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apalagi sujudnya mendahului sujudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud, maka mereka pun ikut sujud. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya imam itu diikuti, bukan untuk dibarengi atau bahkan apa? Didahului. Terkait kondisi makmum bersama imam jamaah ada beberapa. Yang pertama adalah al-musabaqah. Al-musabaqah itu artinya adalah mendahului. Kayak tadi, imamnya belum mengangkat kepala, dia sudah mengangkat kepala. Imamnya belum sujud, dia sudah sujud. Maka yang seperti ini jamaah, obatnya, orang yang seperti ini obatnya biar dia sadar, obatnya adalah ketahuilah bahwasannya kamu sesemangat apapun kamu mendahului imam, tetap aja nanti imam bakalan duluan. Karena yang salam duluan siapa? Imam. Jadi kamu mau sujudnya mendahului imam, rukuknya mendahului imam, sama aja. Orang itu juga akhirnya salam siapa duluan? Imam duluan. Jadi yang pertama musabaqah mendahului imam, dan ini tidak boleh. Kalau seandainya dia sengaja, maka sholatnya apa? Batal. Jadi kalau dia sengaja mendahului imam, maka sholatnya batal. Tapi kalau seandainya tidak tahu atau dia lupa dan seterusnya, maka ini tidak apa-apa. Ini yang pertama yaitu musabaqah, mendahului imam. Yang kedua adalah at-takhalluf. At-takhalluf itu artinya adalah at-ta'akhur anil imam. Terlambat dari imam. Jadi dia terlambat dari imam. Kalau seandainya karena uzur, maka ini tidak apa-apa. Karena uzur mungkin dia sakit atau dia mungkin ngantuk sejenak seperti itu, maka yang seperti ini tidak masalah karena uzur. Yang tidak boleh adalah kalau seandainya bukan karena uzur. Kalau bukan karena uzur jamaah, kalau seandainya imamnya sudah sampai ke gerakan sholat berikutnya, rukun sholat berikutnya, maka kata para ulama sholatnya batal. Contohnya dalam sujud, imamnya sujud, dia masih dalam kondisi apa? Dia masih dalam kondisi berdiri. Ketika imamnya sudah bangkit dari sujud, dalam kondisi apa? Duduk di antara dua sujud, dia baru sujud. Berarti dia sujud ketika imam sudah berpindah ke rukun berikutnya. Yang seperti ini, kalau seandainya dia sengaja jamaah, maka sholatnya bisa menjadi apa? Batal. Ini yang kedua yaitu at-takhalluf. Yang ketiga adalah al-muwafaqah. Al-muwafaqah itu barengan imam. Imamnya Allahu Akbar dan juga Allahu Akbar. Allah Akbarnya bareng, sujudnya bareng, rukuknya bareng. Yang seperti ini jamaah dihukumi makruh. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan yang tepat adalah mutabaah. Imamnya melakukan gerakan, kemudian kita mengikuti setelahnya. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 jamaah. Yang pertama tadi apa? Musabaqah, mendahului. Ini haram. Yang kedua adalah at-ta'akhur, sangat terlambat. Yang ketiga adalah muwafaqah, bebarengan, ini makruh. Dan yang keempat adalah mutabaah, mengikuti imam, dan ini yang sesuai dengan sunnah. Poin yang ketiga adalah di dalam hadis ini terdapat ancaman keras bagi mereka yang mendahului imam. Apa ancamannya? Akan dirubah oleh Allah Ta'ala wajahnya atau kepalanya menjadi kepala apa? Keledai. Maka naudzubillah, ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Ada yang mengartikan benar-benar akan dirubah, ada yang mengatakan akan dirubah menjadi orang yang bodoh. Karena keledai itu identik dengan apa? Bodoh. Jadi bisa jadi dirubah menjadi orang bodoh, bisa jadi dirubah benar-benar wajahnya atau kepalanya naudzubillah menjadi apa? Kepala keledai. Mau diartikan yang pertama atau kedua, semua ini menunjukkan bahwasannya mendahului imam itu adalah perkara yang diharamkan. Wallahu taala alam bisawab.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.